Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam yang tentunya juga kita tambah dengan bersama-sama mensyukurinya, yaitu nikmat silaturahim. Kita dapat berkumpul di kantor kita ini dalam rangka agenda kita iftar jama'i pengurus DPC PKS Medan Kota sekaligus pengurus Depra di 12 kelurahan. Kita doakan saudara-saudara kita seluruhnya, terkhusus kader dakwah dari Partai Keadilan Sejahtera, senantiasa Allah limpahkan keberkahan sehingga dengan keberkahan tersebut mendatangkan kebaikan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam bersama kita hadiah kepada suatu hasanah bagi Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, yang tentunya juga harapan besar kita yaitu mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz yang sudah berhadir di tengah kita, Ustaz Khairul Butar-Butar Saik selaku Ketua BPC 4, yang tentunya dalam hal ini di PKS kalau ada datang Ustaz nggak khawatir, kita banyak Ustaz di tengah kita ya. Jadi insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini beliau berhadir bersama kita, tentunya tidak lain adalah untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita bahwasanya agenda-agenda seperti ini adalah penting kita lakukan. Kenapa? Karena kita lakukan dalam rangka yang pertama adalah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kita, tanyakan berpuasa. Maka mudah-mudahan dengan berpuasanya kita semakin menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melalui sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bulan Rajab juga sudah beberapa hari berlalu. Artinya bulan Ramadan sudah di depan mata kita. Maka persiapan-persiapan itu tentunya kita awali dari kegiatan-kegiatan di bulan Rajab ini. Salah satunya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, yaitu berpuasa Rajab, berpuasa Sya'ban, ataupun kita sebut dengan hari-harinya ada puasa Senin, puasa Kamis, ataupun puasa Daud, terlebih di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka mudah-mudahan menghadirkan kebaikan kepada kita. Yang tentunya dalam hal ini kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Dan kenapa kita katakan sedemikian rupa? Walaupun kita katakan dari waktu bulan Ramadan itu sudah di depan mata, namun sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi yang dibacakan dalam surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat, diawali dengan kalimat-kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada kita
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian dan kehidupan. Ini kalimatnya mauta wal hayata, bukan hayata wal mauta. Tapi dari kematian kepada kehidupan, karena pada dasarnya kita diawali dari tiada, kemudian menjadi ada, kemudian menjadi tiada dan dibangkitkan kembali. Maka Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indir Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wafiya, akramana wa hadana ila ta'atihi wa ta'ati rasulih. Summa salatu wassalamu ala habibina wa maulana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sesungguhnya kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas seluruh rahmat dan hidayahnya apa yang kita rasakan pada hari ini dan hari-hari yang sebelumnya adalah merupakan minnatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ajarannya ini kita menjadi umat yang terbaik, untuk khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat tauladan, menjadi contoh bagi umat-umat yang lain dalam mengemban risalah, dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan, rahmatan lil alamin, bagi sesama manusia. Yang kami muliakan akhina Robin yang dalam hal ini telah menyampaikan atas sambutan Ketua DPC PKS Medan Kota, yang kami muliakan Pak Khairuddin Butar-Butar, Ketua BPC 4, dan saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, seluruh pengurus DPC, seluruh pengurus DPRA dan Korling yang telah hadir pada sore menjelang maghrib ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali bisa berhadir di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan sebuah agenda, yaitu iftar jama'i dan juga tausiah dalam membangun mentalitas dan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulmu itu adalah tauladan dari seluruh aspek dan seluruh sisi. Maka dalam kehidupan ini, bila kita mempunyai satu sosok yang bisa dipanuti, insya Allah ini akan menjadi nilai dan
berbagai kegiatan yang kita laksanakan dapat mengacu kepada tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul menyatakan di dalam hadis yang ma'ruf, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk menyempurnakan makarim, nilai-nilai yang sudah baik, nilai-nilai yang sudah terbangun dari akhlak-akhlak yang sudah ada pada diri manusia. Akhlak yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah akhlak yang bercermin dan akhlak yang bersumber pada nilai-nilai Rabbani. Bukan sebelum Rasul diutus tidak ada akhlak. Rasul mengatakan juga makarim itu yang ada yang sudah yang mulia-mulia akhlaknya sudah diakui. Menyempurnakan janji, melakukan kegiatan dengan baik, hormat kepada tamu. Itu adalah akhlak-akhlak yang sudah terbangun sebelumnya. Oleh Rasulullah dalam pengutusannya ini dikokohkan lagi dan ditambahkan dengan unsur rabbaniyahnya. Ada unsur ketuhanannya, ada nilai-nilai yang dibangun, ya, yaitu kegiatan atau akhlak yang kita contohkan itu dia terkonek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Salah satu sikap dan sifat sahabat Nabi di zaman beliau hidup adalah mereka senang memberikan atau menyuguhkan makanan. Ini adalah sifat umum. Ala hubbihi, meskipun mereka menyukai makanan itu, meskipun mereka membutuhkan makanan itu. Jadi artinya sama-sama lapar gitu ya. Nah, mereka mampu dan mau untuk memberikan kepada orang-orang yang lain, baik di sini sebut miskinan wa yatiman wa asira. Sasarannya ada kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang-orang yang sedang ditawan atau katakanlah dalam hal sekarang musafir. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap seperti ini direkam. Ini sikap yang sangat baik. Menyuguhkan makanan berarti sebuah ikram, sudah pemuliaan. Dia menunjukkan dia orang mulia. Dan yang kedua, orang yang menjadi objek memberi makanan itu adalah juga orang yang mulia. Innama nut'imukum liwajhillah. Nah, di sini ini nilai ketuhanannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi mereka melakukan kegiatan memberi makan itu bukan hanya untuk membangun suasana kemuliaan, tidak. Itu sudah pasti terjadi. Bukan hanya sebatas itu maksudnya. Tetapi liwajhillah, terkonek kepada Allah. Wajhillah itu artinya mengharapkan ridho Allah. Kalau disebut wajah berarti ini kiasan sebenarnya. Allah tidak punya wajah seperti yang ada, yang seperti digambarkan oleh makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika seseorang mau menemui kita dengan wajahnya berhadapan-hadapan, berarti dia senang, ya. Ikhlas, ridho. Tapi kalau dia suka membelakangi, kalau ketemu tidak mau dan membelakangi terus, berarti dia tidak ridho. Ini kiasan sebenarnya. Artinya kami memberi makan kepada orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut adalah karena mengharapkan ridho Allah. Nah, inilah disebut dengan konektivitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita terkonek kepada Allah, nilainya bukan hanya lagi sebatas
insaniyah, kemanusiaan aja. Itulah lebihnya Islam. Ya. Barang siapa menginginkan pahala kehidupan dunia ini balasannya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Tapi bila dia ingin mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan dari Allah, maka dia juga akan mendapatkannya. Jadi dua-dua tergantung kepada niat dan keyakinan kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan kepada kalian atau mengharapkan balasan dari kalian, baik itu balasan yang bersifat materi ataupun balasan yang bersifat rasa ungkapan terima kasih. Jadi ini juga terkait dengan salah satu sikap ikhlas yang sangat dibangun dalam Islam. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah satu nilai akhlak yang terpuji dan mulia. Bila diterapkan, dia akan memberikan dampak yang sangat positif, baik itu bagi pribadi, bagi keluarga, komunitas terkecil, komunitas biasa, bahkan kepada partai sekalipun. Apabila dibangun berdasarkan keikhlasan, dia akan membawa berkah dan kebaikan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ikhlas itu berarti tidak mengharapkan apa-apa. Iya. Artinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, orang-orang ikhlas itu adalah orang-orang yang tidak nampak, tapi dia memberikan nilai-nilai kebaikan. Dia tidak disebut, tapi kerjanya sangat membantu untuk kesuksesan. Jadi banyak orang-orang yang di belakang layar. Kenapa? Ya mereka memang tidak mau untuk tampil, menjaga keikhlasannya. Banyak orang-orang yang berjasa di belakang layar. Sengaja mereka lakukan itu karena mereka menjaga nilai-nilai keikhlasan itu agar menjadi nilai kebaikan bagi dirinya dan juga nilai kebaikan bagi orang-orang yang lain. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak, mari kita berlatih ikhlas. Karena ikhlas itu harus ada latihannya juga. Dia tidak datang begitu aja. Dan ikhlas kita itu tetap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dicoba dan dicoba. Sebagaimana Rasulullah SAW diberi berbagai ayat, diturunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran untuk apa? Melatih keikhlasan Rasul. Digambarkan kepadanya bagaimana umat-umat terdahulu dengan nabi-nabinya berjalan mereka dan bergaul mereka, ada yang berhasil, ada yang gagal. Artinya umat-umat banyak yang gagal dalam menyikapi atau mengambil seruan nabinya, merespon. Ini diberikan contoh-contoh ini kepada Rasulullah agar dia tetap ikhlas dalam berdakwah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian umat-umat sebelumnya, mereka mendustakan Rasul. Ini digambarkan kepada Nabi agar Nabi sendiri menjadi pembelajaran bahwa keikhlasan perlu. Karena keikhlasan ini akan memunculkan sebuah nilai kesabaran. Hanya orang yang ikhlasnya yang bisa sabar. Sabarnya bukan sabar sebentar, sabar selama-lamanya. Bagaimana Nabi melakoni dakwahnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau dalam Sirah Nabawiyah banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menunjukkan tentang nilai-nilai keikhlasan yang terbangun oleh Rasul SAW, dan ini diajarkan kepada para sahabatnya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan kemuliaan akhlak. Akhlak itu bila kita lihat di dalam kamus adalah suatu khilqah, suatu ciptaan yang mengikut tabiat manusia. Manusia secara tabiatnya adalah akhlak bertuhan. Jadi dalam hidup ini ada yang
dikaguminya, ada yang disembahnya. Ketika Rasul belum datang, manusia mencari tempat-tempat tertentu atau sosok-sosok tertentu. Nah, oleh Allah ditunjukkan melalui pemutusan Rasulnya bahwasanya tidak ada yang utama ataupun berhak untuk disembah kecuali Allah. La ta'budu illallah. Janganlah disembah kecuali Allah, karena ini adalah merupakan bagian yang terpenting dari bangunan akhlak manusia. Jadi berakhlak kepada Allah artinya apa? Jadikan Allah sebagai Rabb yang menciptakan manusia, Rabb yang tempat manusia menyembah kepadanya, Rabb yang memberi kebaikan kepada manusia. Selanjutnya, akhlak kepada Allah itu artinya apa? Kita menjaga hubungan kepada Allah, baik dengan lisan kita, dengan zikrullah, dengan sikap kita tidak sombong kepada Allah, tidak menolak perintah-perintah Allah. Itu adalah akhlak. Akhlak kepada Allah dilakoni oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi yang mulia itu disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh berada pada posisi akhlak yang sangat terpuji dan mulia. Karena akhlaknya kepada Allah mulia. Rasa syukur Rasulullah, rasa ta'zimnya kepada Allah, rasa berbuat baiknya kepada Allah, taat dan patuhnya kepada Allah. Yang selanjutnya, ini juga dikaitkan dengan umatnya. Ketika umatnya mencontoh akhlak Nabi, maka Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dalam akhlak dan tauladan yang diutus, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi tidak ada yang rendah dalam Islam. Semuanya terpuji dan semuanya bisa memberi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap manusia. Jadi manusia juga berakhlak sesama manusia. Ini paling penting. Innamal umamu bil akhlaqi ma baqu fa idza dhahaba al akhlaqu dhahabu. Apa sesungguhnya umat itu eksisnya dengan akhlak, maka mereka akan terus menerus ada. Apabila zahabal akhlak, hilang akhlaknya, mereka juga akan hilang. Contohnya Fir'aun, bukan sosok yang sepele ya. Artinya secara manusiawi dia telah mampu membangun kekuatan, membangun negerinya, membangun materinya dengan pada saat itu luar biasa. Di mana-mana manusia belum ada yang tahu pakai pakaian yang rapi, dia sudah punya pakaian. Dan bukan itu saja, membangun peradabannya, pemerintahannya, kosor, istana-istana, bahkan pekuburannya juga sudah sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada Nabi Musa, maka hilanglah dia dari peradaban sekarang. Tak muncul lagi, tenggelam bersama reruntuhan bangunan-bangunan yang mereka lakukan atau mereka bangun pada abad-abad 3000 tahun sebelum Masehi. Indonesia ini mungkin masih hutan belantara. Ya, begitu. Nah, jadi akhlak ini yang menjadi yang utama. Jadi kalau komunitas kita ini mau terus eksis, mari kita jaga akhlak. Kalau bahasa sederhananya adab. Akhlak dengan adab sebenarnya pada satu tautan sama, tapi adabnya lebih halus lagi. Nah, itu dia. Adab ini lebih halus lagi apa pemaknaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berakhlak kepada sesama manusia berarti kita bangun
kita membangun jembatan hati, pemikiran, penghormatan, ihtiram, ikram, memuliakan, kemampuan kita untuk menjaga perasaan saudara kita, kemampuan kita untuk menjaga lisan terhadap saudara kita, kemampuan kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Itu disebut dengan ikramul mu'minin, memuliakan sesama orang mukmin, wa ikramul insan, dan memuliakan sesama manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan yang terakhir adalah akhlak kepada alam sekitar kita. Jadi kita sangat diperlukan adalah nilai-nilai akhlak kepada alam. Ini dilaksanakan oleh orang-orang Eropa. Mereka bangun negerinya dengan menghormati nilai-nilai alamnya. Membangunnya tidak sembarangan, menjaga keteraturan. Mereka tahu mana yang menjadi tempat lokasi untuk dibangun perumahan, mana yang lokasi untuk pembangunan yang lain. Makanya kalau kita teringat kepada ungkapan Syekh Muhammad Abduh di dalam buku-bukunya, beliau mengatakan setelah pulang belajar dari Perancis selama 3-4 tahun, aku katanya melihat Islam di Eropa, tapi aku tidak melihat orang mukmin, orang muslim. Aku melihat orang muslim di Timur Tengah, tapi aku tidak melihat Islam yang diterapkan di Timur Tengah secara konsisten dan baik. Nah, maka dia melihat bagaimana Eropa membangun sesuai dengan nilai-nilai yang menghormati alam, mau bersama-sama membangun nilai-nilai kebaikan, disiplin, kemudian akhlak, mendahulukan kebaikan orang lain. Tetapi aku tidak melihat itu di dunia Islam. Bukan artinya tidak ada akhlak, ada, tapi tidak diterapkan di dalam kehidupan, di perkotaan, di kampung, di negara. Jadi semuanya tergantung kepada penerapan itu. Artinya beliau ingin mengatakan bahwasanya kalau kita mau maju, jangan tinggalkan akhlak ini. Majulah bersama akhlak ini. Insya Allah kita akan maju yang diberkahi. Tidak hanya materi, tapi kita maju dari sisi psikologi, kejiwaan, dan ke nilai-nilai humanisme, kemanusiaan yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, kita padakan sampai di sini saja. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi satu berkah bagi kita, dan saya bisa bersama-sama untuk Bapak semua adalah merupakan suatu kemuliaan, khususnya bagi saya bisa bermajelis bersama-sama kita. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah.